Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa mawalah. Iwan rahimakumullah. Setelah kemarin kita telah membahas mengapa manusia diperintahkan beristighfar sementara malaikat diperintahkan untuk berbuat tasbih, kita akan membahas lebih detail keutamaan dari istighfar. Seperti kita ketahui, ketika kalimat yang keluar dari syari' kalimat berkata taubat, maka dia identik dengan telah melakukan satu dosa kemudian ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika istighfar itu identik dengan kuatnya keimanan seseorang. Maknanya seseorang yang kuat imannya itu akan senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memohon penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan suatu dosa. Orang-orang yang beristighfar itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, orang-orang yang beristighfar di saat lapang dan di saat susah, di saat lapang dan di saat sempit, di saat bahagia dan di saat menderita. Ini orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengingat Allah baik di kala lapang maupun di kala sempitnya. Kemudian yang kedua, orang yang hanya mengucapkan istighfar, orang yang memperbanyak istighfar hanya di waktu yang sempit saja. Nah, manusia-manusia ini butuh proses kesabaran, butuh proses waktu untuk Allah Subhanahu wa taala mengabulkan istighfarnya. Butuh waktu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kadar istighfar yang dia lakukan pada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena sebenarnya dia sedikit beristighfar kepada Allah. Dia hanya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ya pada saat dia susah saja, pada saat dia sempit saja. Maka mereka membutuhkan waktu yang lama menurut Allah Subhanahu wa taala ya, agar setiap istighfar yang dia lakukan itu merubah setiap kesempitan menjadi kelapangan. Ada sebuah kisah yang cukup menarik ya. Salah seorang dokter spesialis bedah di Mesir. Dia telah merencanakan untuk mengisi sebuah seminar atau acara besar di satu kota. Dia menyiapkan sebuah tim terbaik untuk menghantarkan dia ke bandara, memesan tiket terbaik dari pesawat untuk menyampaikan tempat itu dengan secepat-cepatnya. Namun qadarullah wa masya'a fa'ala, pesawat yang akan dia naiki delay dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Akhirnya mereka pakai planning B, yakni menggunakan perjalanan darat. Siapkanlah mobil yang terbaik, dipersiapkanlah armada yang terbaik, dan kemudian apa yang terjadi? Di tengah perjalanan mobil ini mogok dan tidak bisa jalan sama sekali. Akhirnya ketika tim ini berhenti, mobil sang dokter tadi mogok, ada seorang bapak atau seorang ibu menghampirinya. Kemudian dikatakan, "Wahai bapak, sesungguhnya di rumah saya ada tempat sederhana untuk istirahat. Silahkan jika bapak mau singgah ke tempat kami." Awalnya sang dokter ini enggan untuk hadir ke rumah orang yang menawari tadi karena mungkin sesuatu dan lain hal. Namun qadarullah, dia merasa ingin buang air sehingga dia masuk ke rumah orang itu dan melewati pintu rumahnya, melewati pintu tengah bagian rumahnya. Ternyata dia melihat ada seorang anak yang terbaring ya dengan keadaan yang sakit. Setelah itu si dokter bertanya kepada ibu atau keluarga tadi, "Kenapa anak ini?" Maka beliau mengatakan, "Anak ini sakit." Sama dokter didiagnosis awal, ternyata anak ibu sakit parah dan ini harus kebawa ke Mesir ya, karena tidak ada di sini yang bisa menyembuhkannya. Maka ibu menjawab, keluarga tadi menjawab, "Sungguh kami sudah 2 kali ya untuk datang ke Mesir ya, namun 2 kali itu kami gagal menemui dokter yang direkomendasikan." Maka dokter tadi bertanya, "Siapakah dokter yang direkomendasikan?" Ibu tadi mengucapkan dokter A. Ternyata dokter A itu adalah
dokter yang singgah di rumah orang tersebut. Setelah selesai buang hajat, ya, dokter tadi melakukan perjalanan, selesai acara, dan dia mengirimkan tim khusus untuk menjemput anak ini dan dibawalah ke Mesir atau ke Kairo. Nah, iwan rahimakumullah, setelah operasi dilakukan dan anak ini sembuh, maka ditanyakanlah oleh dokter tadi kepada sang ibu, wahai ibu, ya, apa sebenarnya ibu lakukan sampai pesawat yang akan kami naiki itu delay tanpa sebab, sampai mobil terbaik yang kami siapkan mogok tanpa sebab. Maka ibu itu mengatakan, aku memperbanyak istighfar dengan ucapan astagfirullah, astagfirullah, atau astagfirullah wa atubu ilaih, sehingga aku mohon dengan istighfar itu Allah memberikan kesempitan yang sedang aku hadapi dengan kelapangan yang telah Allah janjikan. Maka sang dokter mengatakan, Allahu Akbar. Inilah kehebatan dari istighfar. Kemudian kisah yang kedua, kisah yang sangat mu'tabar, kisah yang sangat terkenal, yakni kisah dari Imam Ahmad. Satu waktu Imam Ahmad bin Hambal datang di suatu kawasan, di suatu daerah, di suatu negeri. Di negeri itu telah ditetapkan tidak boleh bagi seorang musafir tidur di masjid. Ternyata karena Imam Ahmad bin Hambal pada masa itu nggak ada yang tahu bahwa itu adalah Imam Ahmad bin Hambal. Belum ada WA, belum ada Facebook, belum ada Instagram atau misal dengannya, sehingga tidak ada yang tahu ya, siapa yang singgah di situ. Singkat cerita, akhirnya Imam Ahmad bin Hambal diusir oleh takmir, sehingga beliau duduk di pinggir jalan ya, sendiri dan merenung. Sampai kemudian ada seorang bapak yang lewat dan mendekati beliau, wahai fulan, apakah anda seorang musafir? Imam Ahmad jawab, ya, saya adalah seorang musafir. Jika anda berkenan, mari singgah ke rumah kami, mari hadir ke rumah kami, karena ada satu kamar yang bisa engkau tepati. Maka Imam Ahmad mengucapkan terima kasih dan ikut singgah di tukang roti tersebut. Di balik bilik kamarnya, Imam Ahmad rahimahullah senantiasa mendengar ya, si penjual roti ini beristighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Maka Imam Ahmad ya, beliau takjub dan ingin tahu apa sebenarnya dan sejak kapan istighfar itu dia lakukan. Ketika Imam Ahmad bertanya kepada beliau, wahai fulan, wahai saudaraku, sejak kapan engkau melazimi istighfar dan apa yang telah Allah berikan dari engkau melazimi istighfar tersebut? Maka bapak tadi menjawab, aku melazimi istighfar sejak aku muda, sejak aku belum berkeluarga sampai saat ini, apa yang aku dapatkan. Kemudian Imam mengatakan, apa yang telah Allah berikan kepadamu ya, dengan melazimi istighfar tersebut? Maka penjual itu mengatakan, semua yang aku minta telah Allah berikan karena istighfar yang aku lakukan. Hanya satu saja yang belum Allah berikan. Maka Imam Ahmad menjawab, apa itu? Ya, beliau menjawab, aku ingin sekali seorang imam besar, nasrul sunnah, orang yang menolong sunnah, yang menyebarkan sunnah, Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah hadir di rumahku ini. Maka Imam Ahmad mengatakan, Allahu Akbar, akulah Imam Ahmad, akulah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemudahan darinya untuk hadir di rumahmu ini. Sungguh istighfarmu telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani rahimakumullah, ketahuilah istighfar itu ibarat deterjen. Istighfar itu ibarat pembersih dari dosa. Maka siapapun yang menghadapi satu masalah, perbanyaklah istighfar. Siapapun yang sempit usahanya, perbanyak istighfar. Siapapun yang mendapati kebahagiaan, perbanyak istighfar. Jangan hanya ingat Allah di saat kita sempit saja, tapi ingatlah Allah di saat kita lapang, sehingga Allah mengingat kita dalam keadaan sempit yang ada. Demikian iman rahimakumullah. Sungguh keajaiban istighfar luar biasa. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat setiap keburukan bagi orang-orang yang melazimi istighfar di saat lapangnya maupun di saat sempitnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.